Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan pada minggu hari yang indah ini. Mari kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur sebab kasih dan anugerahnya yang tidak pernah berubah. Amin. Apapun yang kita alami sepanjang minggu ini, Tuhan tetap setia. Mari kita ungkapkan syukur kita, penyembahan kita kepadanya sebab Dialah yang patut kita puji dan kita sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya sudah untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita akan awali ibadah ini dengan bersama mengucapkan ayat fotum kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang patut disembah. Mari kita hadir di tempat ini dan senantiasa di hati kita. Mari kita akan dengan satu pujian kemenangan terjadi di sini.
Kristus, kita melihat betapa besar kasih Tuhan dan sekaligus betapa dalam dosa kita. Tetapi di sanalah juga kita menemukan pengampunan sejati. Mari kita datang kepadanya, mengakui dosa dengan jujur dan memohon agar darah Kristus menyucikan kita dari segala pelanggaran. Tuhan Allah yang penuh belas kasih, kami datang dengan hati yang hancur dan remuk di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dan telah mengecewakan hati-Mu yang kudus. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Ciptakanlah dalam hati kami yang tahir, dan perbaharuilah semangat yang teguh di dalam batin kami. Janganlah Kau jauhkan kami dari hadapan-Mu ya Tuhan, tapi kembalikanlah sukacita akan keselamatan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, pengampunan dosa, kami memohon ampun. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri kembali. Bagi setiap kita yang mengakui dosa kita, Tuhan memberikan berita anugerah-Nya kepada kita, dan berita anugerah yang terambil dari Roma 5 ayat 3 sampai 5 demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Yang Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, Tuhan berkenan mengampuni kita, dan itu artinya kita berdamai dengan Tuhan. Amin. Ketika kita sudah menerima perdamaian dari Tuhan, kita dipanggil untuk berdamai dengan sesama kita. Mari kita sambut undangan itu dengan saling berjabat tangan kepada depan, kanan, kiri, dan belakang kita, lalu katakan, damai Kristus besertamu. Damai Kristus. Damai Kristus. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Amin. Jika kita di pihak kita, siapa dapat melawan? Maka kita akan dengan satu pujian lebih dari pemenang. Boleh sambil kita berdoa. We
menghadapi kehidupan, sebab Dia Allah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian Allah sumber kuatku. Haleluya, Yesuslah tempat pertolongan yang sejati. Dia sumber kekuatan hati dan menara perisai kehidupanku. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyambut dengan menyanyikan pujian kekuatan hatiku.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah penyelamat kami, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Kami bersyukur kepadamu. Kami pada saat pagi hari ini masih Engkau berikan kesehatan, kesempatan, udara yang sejuk yang boleh kami hirup. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami, kiranya puji-pujian kami menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Karena hanya inilah yang dapat kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas cinta-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau bersama belajar akan sabda Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga apa yang disampaikan boleh dapat kami mengerti dan kami lakukan. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kados pundi kabaripun? Saya puji Gusti. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersyukur pada Tuhan kita saat ini boleh bersama beribadah dan berkumpul bersama di tempat ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama memperhatikan bacaan kita ya. Nanti kita baca secara berganti-gantian. Dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai yang ke-32. Tadi saya mulai, Bapak Ibu Saudara sekalian melanjutkan gitu sampai selesai ya. Kejadian 32 ayat 22 saya mulai ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha, sehingga sendi pangkal paha itu terbelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa kau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika dia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam
hidup kita hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dikalahkan untuk menang. Ya, agak apa ya Bapak Ibu ya, aneh ya. Orang kan senangnya apa? Menang ya. Tapi ini kok dalam kisah ini kita itu harus kalah dulu supaya kita menang. Nah, bagaimana itu? Ya nanti kita akan bersama melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah dari mana Yakub ini ya? Kisah Yakub bergulat dengan seseorang yang misterius itu. Ya. Ketika saya membaca referensi-referensi tentang kisah ini dari buku-buku teolog-teolog ya, dikatakan bahwa kisah Yakub di Yabok itu adalah sebuah kisah mistik. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu Saudara ketika mendengar kata mistik? Setan gitu ya, ilmu gelap gitu ya. Bukan begitu Bapak Ibu? Mistis, hantu gitu ya. Nah, tentu tidak diartikan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mistik itu atau mistis itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya mistikos, tertutup, rahasia. Nah, di dalam hal ini mistikos, teks mistik ini juga bisa Yakub adalah kisah mistik ya. Bisa diartikan sebagai kisah mistik di mana hal supranatural, di mana Yakub itu bertemu, berhadapan muka, bahkan bergulat dengan seseorang yang misterius. Ya, para teolog mengatakan ini adalah Allah itu sendiri. Nah, di sana memakai kata is ya, laki-laki itu. Tetapi para teolog kita sepakat juga ya bahwa itu adalah Allah yang bergulat dengan Yakub. Mistikos itu artinya hal supranatural itu ya, hal yang di luar daripada nalar gitu. Karena kita percaya ada hal-hal yang di luar nalar kita. Bahkan makhluk-makhluk halus, setan itu juga ada Bapak Ibu Saudara. Betul? Betul. Tapi kita tidak kasat matanya itu hal-hal yang di luar nalar kita, itu namanya supranatural. Nah, Yakub mengalaminya. Mistik di dalam iman Kristen itu berarti pengalaman batin dengan Allah, dengan Tuhan melalui apa? Ketika kita berdoa. Sering jadi orang Kristen yang ketika orang itu berdoa dia berjumpa katanya ya. Tuhan berkata seperti ini gitu ya. Sering kita dengar Bapak Ibu ya. Iya, Tuhan membisikkan saya seperti ini gitu ya. Melalui doa atau melalui perenungan hidup kita kadang manusia itu kan merenung, aku ini sebenarnya mau ngapain di dunia ini ya, aku mau ngapain setelah aku itu diselamatkan, itu kan merenung ya, pergumulan iman ya, pergumulan batin, masalah hidup kita. Seringkali kita bergumul dengan itu, dan di dalam iman Kristen itu ketika kita mendapatkan atau menemui hal yang kok rasanya tidak mungkin ya, nah itu Tuhan bekerja di situ Bapak Ibu. Kita mengalami pengalaman mistik itu, bagaimana Tuhan itu membantu kita di luar nalar kita. Nah, kalau di Kejawen itu beda Bapak Ibu Saudara. Kalau di Kejawen itu penyatuan batin dari bagaimana manusia itu berusaha mencari ilah itu hiang gitu ya, Gusti itu manunggaling kaulo Gusti, itu bedanya. Kalau Kejawen itu kita manusia mencari Sang Hyang Widi itu, tetapi kalau Kristen ya Tuhan yang mendatangi kita. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca referensi dari kisah Yakub ini, yang menarik adalah seorang teolog ya, juga teolog idola saya juga ya, seorang dosen di UKDW, dia menjajarkan bagaimana kisah Yakub ini disamakan disejajarkan dengan kisah Dewa Ruci, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita mau mencontoh Dewa Ruci, ini hanya sebagai pembanding saja. Karena apa? Karena kisah Yakub
dengan kisah Dewa Ruci itu sedikit mirip, tetapi tentu tidak sama Bapak Ibu ya, beda. Nah, ada yang tahu di sini Bapak Ibu pernah dengar? Belum ya? Yang suka wayang, Cung? Nah, ini kesepuan mungkin tahu ya. Pak Marsono tahu? Oh, nggak tahu ya. Kalau saya suka wayang tapi nggak tahu ceritanya karena wayang tak setel kalau mau tidur. Nah itu tak setel buat sahur tidur. Nah dalam kisah pewayangan ini ada kisah Dewa Ruci Bapak Ibu. Nah dikisahkan itu Werkudara atau siapa? Bima. Werkudara itu dia menginginkan perubahan dalam hatinya ya. Dia bergumul dengan segala sikap hidupnya, tutur katanya, dia aku tuh orang yang kurang gitulah, kurang apik. Nah, dikisahkan guru daripada Pandawa apa Bapak Ibu ya? Nomor 1 siapa? Punta Dewa. Nomor 2 Werku atau Nomor 3 siapa? Arjuna. 4 Sadewa. Nah itu Pandawa ada 5, kalau Kurawa itu banyak. Nah, Pandawa Kurawa ini punya guru namanya Guru Drona. Guru Drona memerintahkan Werkudara, kamu cari air suci. Tirta Pawitra, maka kamu akan tercerahkan nanti di sana. Sebenarnya Drona ini jahat karena di kisah Mahabharata itu kan Pandawa dan Kurawa mau perang gitu loh. Nah, bagaimana Drona ini menyingkirkan Werkudara. Jadi kamu cari Tirta Pawitra, padahal sudah diingatkan oleh keluarganya dari Pandawa itu bahaya, jangan dicari. Tapi Werkudara tetap bersikukuh mencarinya, sehingga akhirnya Werkudara atau Bima ini mencarinya. Pertama ke hutan Tibrasara, Gua Gandamana ya, di bawah gunung Candramuka. Ketika Bima atau Werkudara nyampe di sana Bapak Ibu, dia bertemu dengan 2 raksasa yang bernama Rukmuka dan Rukmakala. Nah, di sana terjadi pertempuran yang sangat sengit, pergulatan, sehingga raksasa ini yang kedua ini dikalahkan. Tetapi Werkudara sadar, dia aku kayaknya ditipu Drona nih. Lalu pulang ke Ngastina. Guru Drona, mana aku nggak ketemu. Oh ya, itu sebenarnya ujian pertamaku buat kamu. Sebenarnya air suci ya, Tirta Pawitra itu berada di ing telenging samudra, di tengah laut. Akhirnya berangkat lagi Werkudara ke tengah laut. Sebenarnya dia waktu udah nyampe pantai dia ngeri juga ya, aku kayaknya dijebak nih sama Drona nih. Tapi akhirnya aku nggak mau pantang menyerah, aku akan berjalan ke tengah lautan itu. Dia keluarkan jurusnya sehingga laut terbelah, lalu Werkudara itu jalan ke tengah, ketemu dengan Lembu Narwa ini. Nggak kelihatan ya, naga besar, dikisahkan sebesar gunung kecil, gede banget. Gunung kecil aja udah gede ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin adiknya Gunung Selamat apa ya, Sindoro Sumbi mungkin lah ya. Ya segitu, naganya gede, dikalahkan ya oleh Werkudara dengan kuku pancanakanya gitu, sehingga kalah naga ini. Lalu dia jalan lagi ke tengah laut dan tiba-tiba Werkudara itu bertemu dengan sesosok dewa yang sangat kecil, mini ya, tetapi menyerupai dirinya, menyerupai diri Werkudara ini. Dia kaget loh, kok ini dewa apa ya, kecil banget. Sempat diejek juga oleh Werkudara Bapak Ibu. Apa ini kok nggak sama jari kelingkingku aja gedean jariku gitu. Lalu Werkudara tanya, siapa namamu? Aku Dewa Ruci. Aku tahu kedatanganmu ke sini untuk mencari air Tirta Pawitra itu. Sehingga Werkudara, oh ini adalah dewa. Maka dia sujud sembah sungkem gitu ceritanya. Nah, Dewa Ruci ini berkata, kalau kamu mau dicerahkan, kamu masuk lewat telinga kiriku. Masuk cepat. Akhirnya masuk, set. Tiba-tiba Werkudara seperti dia di tengah samudra. Ketika sudah berada di rahim Dewa Ruci itu, dia tersadar bahwa ini
di lautan, tapi aku nggak ngerti ngalor ngidul kok ngendi. Lalu tiba-tiba Dewa Ruci datang ya, karena Dewa Ruci itu kan menyala ya Bapak Ibu ya, bersinar gitu, diajari, diberitahu bahwa sebenarnya air Tirta Pawitra itu ya ketika kamu masuk ke dalam rahimmu dan kamu akan dicerahkan bahwasanya nilai kehidupan itu seperti ini. Singkat cerita sih Werkudara ini ketika sudah masuk di rahim Dewa Ruci itu dia mendapatkan pencerahan gitu Bapak Ibu, sehingga hidupnya lebih bersih, lebih benar, ada sebuah transformasi begitu. Nanti kalau diceritakan lagi lebih panjang banget nanti. Sebenarnya Werkudara dapat 4 atau 5 ajaran gitu, tapi nggak saya bahas. Jadi intinya Dewa Ruci di kisah ini, Werkudara itu dari buruk ya, lalu menjadi baik karena mendapatkan ajaran itu tadi, Tirta Pawitra itu. Hidupnya dibersihkan, menjadi berubah, mendapat hikmat. Nah gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, dan di kisah Yakub, nah yang kita bersama lihat hari ini, Bapak Ibu tahu Yakub? Yakub itu anaknya Ishak dan Ribka atau Rebeka. Yakub ini adalah orang yang ya licik, penipu, bahkan sejak dalam kandungan ya sudah bergejolak di kandungan Ribka antara Esau dan Yakub. Bahkan waktu lahir Yakub saja memegang tumitnya Esau ya. Jadi sudah gondok-gondokan dari dalam kandungan. Yakub penuh kelicikan dan tipu muslihat, selalu ingin merebut hak kesulungan, berkat kesulungan ya. Berkat kesulungan Esau pun direbut Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita mau baca kisah ini kita juga harus mundur ke belakang, kita sepil sedikit ya. Bagaimana kisah Yakub ini? Betapa liciknya Yakub ini. Nah, ketika Yakub ini licik ya, menipu, bahkan mengambil berkat daripada Esau, dia mau dibunuh oleh Esau sehingga dia disuruh mamanya, "Dah kamu kabur ke pamanmu Laban." Nah, di sana Esau pun dikerjain oleh Laban. Nah, ceritanya apa ya? Hukum apa ya? Hukum karma katanya ya. Tabur tuai gitu ya. Ya, Yakub dikerjain Laban. Aku senangnya sama Rahel. Yakub begitu. Tetapi kamu kerja dulu sama aku 7 tahun. Oke, 7 tahun ya nggak dirasa karena saking cintanya ke Rahel. Tetapi ketika sudah dinikahkan kan di tradisi sana pakai cadar. Nah, ketika mungkin malam pertama kaget tuh, ternyata kamu Lea gitu. Lalu ya Laban bilang, memang adanya seperti itu. Kamu harus menikahi yang kakakmu dulu. Oke lah, kamu 7 tahun lagi supaya kamu mendapatkan Rahel. Akhirnya dikerjakan 14 tahun ya sudah berlalu, 6 tahun. Jadi yang mau mengikut Laban itu 20 tahun ya, sehingga dia menjadi kaya dengan segala ternaknya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Esau suka berburu, kalau Yakub itu anak rumahan gitu ya. Esau itu anak laki banget gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, suatu ketika Yakub itu diperintahkan oleh Allah untuk kamu harus pulang ke negeri asalmu. Yakub saat itu sudah kaya ya Bapak Ibu ya. Dia harus kembali. Yakub, kamu pulang kembali ke negerimu, tetapi Yakub ingat akan dosanya, kesalahannya kepada siapa Bapak Ibu? Esau. Dulu 20 tahun lalu aku itu menipu Esau dan aku mau dibunuh. Jangan-jangan kalau aku pulang aku nanti dibunuh. Ini pergolakan batin Yakub Bapak Ibu Saudara. Ini titik krisis Yakub, di mana kali ini Yakub tidak dapat berbuat apa-apa. Yang tadinya dia bisa menipu, melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keinginannya, kali ini dia tidak bisa. Maka Bapak Ibu Saudara, nanti kita kembali lagi bagaimana kemiripan kisah Yakub dan Werkudara ini ya. Sama-sama bertransformasi
bermudara yang tadinya seperti binatang ya liar, terhina, bicara kurang sopan, diubahkan. Yakub yang penipu, orientasinya berkat dengan cara yang tidak benar dan akan diubahkan nantinya. Nah, perbedaan yang disoroti adalah bermudara itu manusia yang berusaha mencari ilahi. Tapi syukur kepada Allah, kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang bagaimana Allah lah yang datang menghampiri kita. Karena manusia mencari Allah itu tidak akan bertemu. Allah lah yang harus menghampiri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari perjumpaan Yakub dengan Allah, kita dapat menemukan beberapa pelajaran iman bagi kehidupan rohani kita. Yang pertama adalah berkat jasmani itu bukan jaminan ketenangan. Ayat 10 Bapak Ibu Saudara saya bacakan. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaanmu yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ayat 11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya, Yakub adalah orang yang tahu cara mendapatkan apa yang ia mau. Selama ini Yakub bergulat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Berkatnya dia curi, berkat-berkatnya dia curi ya. Menipu Laban sana sini untuk mendapatkan kekayaan, ternaknya banyak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menemukan damai di hatinya. Kali ini dia tidak bisa menemukan kedamaian. Yakub kaya, memiliki harta yang banyak, cukup, tetapi dia takut ketika dia akan berhadapan dengan Esau. Yakub adalah orang yang sangat berambisi terhadap berkat, Bapak Ibu Saudara. Ambisinya begitu luar biasa. Berkat. Tentu berkat dari Allah itu. Bagaimana dia mengusahakan menipulah gitu, mengakali berkat. Orientasinya berkat. Tapi tidak tahu bagaimana menemukan damai di hatinya. Ia bahkan menukarkan dengan hak kesulungan Esau ya, ditukar sama Yakub pakai apa, Bapak Ibu Saudara? Sop kacang merah ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, pasal 25. Itu menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kisah Yakub dari awal dia lahir sampai nanti menjadi 2 bangsa besar. Esau itu mewakili bangsa Edom ya, dan Yakub itu bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, kenapa Yakub itu mencuri berkat kesulungan ya, hak kesulungan Esau? Karena kalau kita melihat di Ulangan 21 ayat 15 sampai 17, hak kesulungan itu adalah hal yang krusial, hal yang penting. Hak kesulungan adalah lambang kekuatan, tanggung jawab, dan warisan rohani keluarga. Biasanya kan di Perjanjian Lama anak sulung itu mendapat 2 bagian warisannya, Bapak Ibu Saudara. Maka Yakub ya, orang Maido ya, bagaimana aku bisa mendapatkannya? Gak tahu kalau zaman sekarang apakah begitu, Bapak Ibu Saudara? Kayaknya enggak lah ya. Anak sulung mendapat 2 bagian gitu, sepertinya enggak ya. Nah, kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara, anak sulung itu biasanya anak yang paling dibanggakan nggak sih? Betul nggak? Betul ya. Oh, itu anak sulungku itu yang paling hebat gitu ya, yang paling dibanggakan biasanya lah. Jadi wajar Yakub ini ingin sekali mendapatkan posisi itu sebagai anak sulung, diberkati gitu. Meskipun caranya salah Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata Yakub berhasil mendapatkan semua yang ia kejar, berkat ayahnya, kekayaan, istri dan anak-anak. Tetapi ketika ia berada di tepi sungai Yabok, ketakutan menghadapi Esau. Semua berkat itu tidak bisa menolongnya.
Ia punya harta tapi tidak punya damai, Bapak Ibu Saudara. Ia punya keluarga tapi hatinya gelisah. Bukankah seringkali kita juga seperti Yakub, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa merasa tenang kalau kebutuhan jasmani terpenuhi, betul? Uangnya banyak, aman, ayo. Tetapi kalau hati kita terikat pada harta, ambisi aku harus kaya, harus punya lebih. Kalau bisa, kalau udah punya segini, kalau bisa lebih. Kita akan menjauh dari Allah dan cenderung membuat kita tidak tenang. Karena kalau hartanya banyak, ya asetnya mungkin banyak, tabungannya banyak, ada perasaan juga ya Bapak Ibu ya, ketar-ketir ya, pasti ya. Nggak tahu sih, saya sih belum pernah punya uang banyak sama aset banyak, tetapi mungkin orang-orang konglomerat mungkin ya ada rasa ketar-ketir juga ya, mau duitnya hilang ya, kita mungkin nyimpan di bank, tahu-tahu banknya error, ya gitu ya Bapak Ibu ya, contohnya gitu loh. Ambisi, harta, pengakuan diri, ini loh aku, biar orang itu tahu aku itu hebat, aku itu sukses. Justru kita menjadi semakin tidak tenang, kita semakin tiap harinya dilanda kekhawatiran. Kalau kita yang kita kejar itu berkat, pengakuan diri ya, ambisi, itu hidup kita tidak akan tenang Bapak Ibu Saudara. Karena berpikirannya apa? Oh, orang lain itu kayaknya udah lebih banyak penghasilannya dari aku, lebih sukses dari aku. Nah itu membuat kita akhirnya apa Bapak Ibu, tidak tenang. Maka benar sawang sinawang, jangan melihat kesuksesan mungkin orang lain. Jadikanlah kesuksesan orang lain itu sebagai penyemangat kita. Seringkali kan itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita yang dikejar oleh kita itu apa? Harta, pengakuan diri ya, kita tidak akan tenang. Maka jalani hidup dengan mengalir saja. Kita cari uang, ya kita cari semampu kita, sekuat kita, sehingga kita dihindarkan dari yang namanya tadi itu ketakutan, ketidaktenangan ya, pengakuan diri untuk ya aku ini loh orang yang hebat, lebih hebat dari orang lain gitu. Jadi berkat jasmani itu bukan jaminan kebahagiaan. Kalau berkat jasmani hanya untuk menunjukkan siapa aku, maka pada akhirnya kita akan lelah. Harta tidak bisa memberi ketenangan, bahkan bisa membuat kita takut kehilangannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mengajar kita melalui kisah ini. Carilah berkat jasmani, boleh, memang sudah seharusnya karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi jangan dengan kerakusan dan tipu muslihat kita mencari harta mungkin dengan cara yang tidak benar. Itu yang Tuhan larang. Kita melihat Yakub tadi Bapak Ibu Saudara ya, merampas ya, melakukan dengan berbagai macam cara yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan, bahkan dia menipu ya. Itu yang Tuhan tidak senang. Maka carilah harta dengan cara yang benar. Jangan dikuasai kerakusan dan tipu muslihat. Keinginan manusia seringnya kan idealnya ya berkatnya banyak plus ketenangan hati gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tetapi ketenangan sejati itu ketika kita itu berada di dalam Tuhan. Seringkali Tuhan tidak langsung memberi berkat yang kita minta, tapi terlebih dahulu membawa kita ke proses perubahan agar kita diubahkan dari Yakub si penipu menjadi Israel yang baru. Mungkin di dalam proses sepak terjang kita dalam memperoleh berkat jasmani ya, dalam kita bekerja, berusaha, berdagang, ataupun dalam kita mengusahakan ketenangan hati, kedamaian,
Seringkali kita jatuh bangun, tetapi raihlah itu dengan cara yang benar dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesungguhnya Tuhan lebih peduli pada pembentukan karakter daripada pemberian berkat. Sadar atau tidak Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu lebih menekankan bagaimana kita itu harus dibaharui hari ke hari. Pembaruan karakter, berkat itu mengikuti lah Bapak Ibu. Alkitab berbicara seperti itu. Kalau kita baik kalau kita rukun ya, kata Bapak Gembala gitu ya, kita percaya berkat itu pasti mengalir lah Bapak Ibu. Amin. Tetapi yang Tuhan ingin katakan kepada kita itu, sesungguhnya Tuhan lebih peduli kepada pembentukan karakter. Yakub ditempa, diubahkan di Sungai Yabok, sehingga dia menjadi Israel yang baru. Dia berubah, ada perubahan. Kita percaya semua di antara kita pasti pernah atau sering memperoleh berkat Tuhan dalam bentuk ketenangan, kesehatan, rupiah kita, usaha berjalan lancar, pekerjaan aman. Amin Bapak Ibu. Berkat yang sejati dan tak lekang oleh waktu adalah sebenarnya ketika kita di dalam Tuhan Yesus. Itu harta yang paling berharga Bapak Ibu Saudara, Kristus itu. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu yang kedua, Tuhan akan mengejar kita. Tuhan mengejar kita. Pada malam itu ayat 22, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki berbulan dengan dia sampai fajar menyingsing. Setelah keluarga Yakub diseberangkan ya, Yakub tinggal seorang diri di tepi Sungai Yabok. Dia ada dalam kesendirian Bapak Ibu Saudara. Di tengah kesendiriannya Allah datang menghampiri Yakub. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk berjumpa dengannya. Kita melihat teologi yang jelas di sini bahwa Allah itu yang menghampiri kita, bukan kita yang mencari Allah. Tadi jelas nanti di awal ya sudah dikatakan bahwa Allah menghampiri dia untuk berbulan dengan Yakub. Yakub berbulan dengan seorang semalaman, ayat 24 itu. Lalu tinggal Yakub seorang laki-laki dalam bahasa aslinya. Berbulan dengan dia sampai pagi, gelut gitu Bapak Ibu, gelut berapa menit asal sudah capek ya Bapak Ibu ya. Ini Yakub berbulan semalam-malaman dengan laki-laki yang tidak diketahui. Berbulan semalam-malaman, lelahnya seperti apa? Nah, yang menjadi pertanyaan, orang ini atau ini, malaikat ini ya berkata, aku harus pergi karena fajar itu sudah menyingsing. Pertanyaannya kenapa kok takut kalau fajar menyingsing atau pagi itu ya, matahari terbit? Apakah dia vampir? Ya, dia vampir sehingga takut sama sinar matahari? Enggak Bapak Ibu Saudara. Ternyata kalau kita lebih teliti membaca ayat tadi, sebenarnya kenapa orang ini atau ini ya, Allah ini ya harus pergi sebelum fajar menyingsing? Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah dan tetap hidup. Nanti kalau ada orang yang lihat dia mati. Tetapi karena kemurahan Allah, Yakub tidak mati ketika berhadapan muka dengan sosok itu, Allah itu sendiri. Maka Yakub menamai tempat itu Peniel. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, namun nyawaku tertolong. Bayangkan berbulan pasti sangat melelahkan. Begitulah juga Bapak Ibu Saudara. Ketika hidup kita berada di dalam sebuah pergumulan, ya, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini apa. Tapi ketika kita sedang dalam pergumulan, seringkali kita berseru, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi di dalam hidupku?
Mengapa Engkau mengizinkan hal yang menyakitkan semacam ini itu terjadi di hidupku? Aku ditipu, aku disakiti, aku dihianati, aku kekurangan. Di dalam gejolak itu kadang muncul keinginan untuk membalas, menyerah. Seringkali kita terlintas pikiran seperti itu. Aku nggak kuat menghadapi ini. Menyerah atau menarik diri dari Tuhan, menarik diri dari persekutuan, menjauh. Oleh karena pergumulan yang sedang kita hadapi, aku ingin sendiri dulu. Aku nggak mau kumpul. Bukankah seringkali seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menghadapi pergumulan atau pergulatan batin. Namun justru di titik itulah Tuhan sedang memukul sendi pangkal paha kita. Apa yang dimaksud sendi pangkal paha itu? Yaitu menghajar ego, kesombongan dan kemandirian kita supaya kita berserah hanya kepadanya. Tulang pangkal paha adalah simbol kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Dan Allah memukul Yakub di bagian itu. Sebenarnya dalam bahasa asli itu bukan memukul, Bapak Ibu Saudara, tapi menyentuh gitu. Nah, Allah menyentuh saja sudah bikin Yakub itu terpelecok, apalagi dipukul ya, mungkin kimoin ya, mati gitu. Selama kita masih nyaman dalam kesalahan dan belum sungguh-sungguh bergulat dengan Allah ya, artinya kita belum siap untuk diubahkan. Saya tidak tahu, mungkin di antara kita semua ada yang sudah pernah mengalami sebuah pergumulan ya, pergulatan batin ya, bertanya kepada Allah, mengapa aku mengalami hal yang semacam ini? Itu tandanya Allah sedang mengejar kita, saudara. Tetapi apakah kita itu menyambutnya dengan perubahan atau tidak gitu loh? Yang jelas Tuhan pasti mengejar kita. Kamu harus berubah. Kamu jangan memakai kekuatanmu sendiri untuk menghadapi masalahmu gitu. Ada aku. Maka aku pukul pangkal pahamu supaya kamu tuh menyadari bahwasanya hanya di dalam akulah kamu boleh kuat menghadapi masalah itu. Seringkali kan manusia ketika menghadapi pergumulan, mengalami masalah, aku coba kekuatanku sendiri, aku kerahkan segala daya upayaku, tetapi kita gagal, kita menjadi lelah. Maka di sini Tuhan ingatkan, kamu kuat, silakan hadapi sendiri. Tapi di sini Tuhan mengejar kita supaya kita itu mengerti bahwa Tuhan itulah yang mempunyai kekuatan itu sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita merasa kuat dengan kemampuan sendiri, berpikir semua ini hasil keringatku, tetapi Tuhan akan terus mengejar kita sampai kita menyadari tanpa Dia kita bukanlah apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup beriman pun, iman itu ada dua, iman komunal versus iman pribadi. Nah, diharapkan sebagai anak Tuhan, kita itu memiliki iman pribadi, di mana iman pribadi itu kita memiliki iman yang kuat, ya, iman yang tidak tergantung pada komunitas, tetap teguh di tengah kesendirian, seperti Yakub ya tadi, di tengah kesendirian ya di Sungai Yabok, anak istrinya sudah pada nyebrang, dia sendiri, tetapi dia tetap kuat, dia tetap menahan Allah itu. Aku tidak akan membiarkan engkau sampai engkau memberkati aku. Dia begitu kuat, dia begitu gigih. Maka milikilah iman pribadi, bukan iman komunal. Iman komunal itu ya kalau kita itu menyalanya itu kalau lagi bareng-bareng gitu ya. Seringkali kan kita mungkin ada orang yang sakit, mungkin kita sakit misalnya.
Yang mengalami sakit itu kan kita ya Bapak Ibu ya, betul? Ya, lalu ketika ditengok, ayo sembuh ya, kamu pasti sehat, sembuh. Kita semangat, oh ya sembuh. Kita senang, kuat gitu. Tetapi ketika orang-orang pada pulang itu kan kita sendiri lagi ya Bapak Ibu ya. Nah di situ iman kita tetap kuat nggak gitu? Atau mungkin justru di dalam kesendirian lagi ini aku kok nggak diperhatikan lagi dan justru malah akhirnya melemah gitu. Nah maka Bapak Ibu milikilah iman pribadi di mana itu kita kuat teguh di dalam Tuhan. Amin. Semangat pelayanan di awal ketika mungkin sudah tidak ada teman ya, mulai dirasa tidak enak, kembali loyo. Semangat ketika dikunjungi, dikuatkan, tetapi di saat dalam kesendirian lemah atau bahkan mundur, maka jangan miliki iman komunal, tetapi milikilah iman pribadi. Ada orang, nggak ada orang, ada yang nyemangatin, nggak ada yang nyemangatin, kita itu kuat gitu, seperti Yakub. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Yakub memiliki keteguhan, kekuatan. Dan ketika Allah mengajar ego kita, ia melakukannya bukan karena ia benci, tetapi karena kasih. Betul Bapak Ibu Saudara? Orang tua menegur anak karena sayang, karena kasih. Justru kalau yang nggak ditegur itu malah yang aneh itu. Nah, hijau nangis lah, bodoh-bodohan lah, yang penting bombong, karepmu lah gitu. Itu justru malah kita tidak sayang, kita ngejor gitu loh. Jor orang gitu ya. Allah pun mengajar ego kita. Dia melakukan itu bukan karena ia benci, tetapi karena kita tuh supaya kita tuh belajar gitu loh. Karena kasihnya supaya kamu tuh salah jalan, kamu tuh harus berubah. Kamu harus ingat bahwa kekuatanmu itu tidak bisa menghadapi masalah itu. Kekuatanmu sendiri itu angel lah gitu. Maka kamu harus ingat ada aku. Dan Yunus pun bergumul dan bergulat dengan Allah. Ingat kisah Yunus Bapak Ibu ya, di mana dia itu harus pergi ke Niniwe, tetapi malah kabur ke Tarsis. Dia melarikan diri, menjauhi panggilan Allah. Dia masih menuruti egonya, karep dewe. Ia lari sejauh mungkin menolak tugas yang Tuhan berikan. Dia harus mewartakan pertobatan di Niniwe, tapi malah pergi ke Tarsis. Sehingga Tuhan berikan apa? Pelajaran. Dia dimakan apa? Ikan besar. Tuhan tidak menyerah mengejar Yunus ini. Lalu di dalam perut ikan, Yunus menyadari dia bergulat, dia menyadari kesalahannya, dan dia dimuntahkan gitu. Akhirnya dia baru berubah, ada sebuah perubahan. Dia pergi ke Niniwe untuk menjalankan misi pertobatan dari Allah itu. Nah Bapak Ibu, bahkan ketika Yunus bersembunyi di perut ikan, di sanalah Tuhan memberi waktu untuk merenung. Di tempat yang paling gelap dan sempit itu Allah bekerja melembutkan hatinya. Setelah pergumulan itu Yunus diubahkan. Yunus keluar dari perut ikan dengan hati yang baru. Allah yang mengejar Yakub dan Yunus adalah Allah yang sama, yang terus mengejar kita hari ini. Bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan. Lalu yang ketiga adalah transformasi. Di ayat yang ke-26, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Kalimat ini menunjukkan giginya Yakub bukan dalam hal ambisi duniawi lagi, tetapi kerinduan rohaninya untuk diubahkan. Dulu Yakub ingin mengambil berkat dengan tipu daya, gigih ya. Yakub gigih itu menipu untuk merebut berkat Esau itu, berkat kesulungan itu. Sekarang Yakub itu ditransformasikan, diubahkan.
gigih untuk memohon berkat dengan bergumul langsung dengan Allah. Inilah momen perubahan arah hidupnya. Dari penipu, perampok, diubahkan menjadi orang yang baik. Ada perubahan, ada transformasi. Dan kata diberkati di situ memakai kata barak, artinya apa? Menunjukkan diri untuk memberi hidup. Jadi Yakub memberikan dirinya, ya, memberikan ruang untuk kuasa Allah itu boleh bekerja di dalam hati Yakub, sehingga Yakub diubahkan dari Yakub si penipu, karena artinya juga penipu ya, atau memegang tumit juga, menjadi Israel, orang yang bergumul dengan Allah, diubahkan Bapak Ibu Saudara. Jadi berkat bukan sekedar harta, kekuasaan atau kedudukan, tetapi penerimaan dan pengesahan Allah atas hidup seseorang. Yakub tidak mencari kambing domba, tapi wajah Tuhan. Ia tidak minta kekayaan, tapi restu rohani agar hidupnya di bawah tangan Allah. Itulah sebabnya Tuhan mengubah namanya lebih dulu sebelum memberkatinya. Karena berkat sejati selalu datang setelah ada perubahan hati. Hati kita diubahkan, ditransformasikan. Kita percayalah berkat itu pasti nanti akan mengikuti. Amin. Lalu yang kedua, menjadi Israel, manusia baru. Namamu tidak akan disebut Yakub lagi, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dari penipu, pemegang tumit, diubahkan menjadi Israel, orang yang bergumul dengan Allah. Perubahan nama itu adalah tanda lahirnya manusia baru. Apakah kita sudah dilahirbarukan lagi, Bapak Ibu Saudara? Itu yang boleh bersama kita renungkan. Perhatikan kemenangan Yakub bukan karena ia mengalahkan Allah. Allah tidak bisa dikalahkan. Tetapi karena ia menyerah kepada Allah, dan dari penyerahan itulah lahirlah kemenangan sejati. Maka dikalahkan untuk dimenangkan. Nah, Allah tidak bisa dikalahkan. Maka Allah membuat sebuah tanda apa? Paha Yakub itu terpelecok sehingga dia akhirnya jalannya pincang, Bapak Ibu. Ini tanda bahwa kekuasaanku ini loh. Kamu ngeyel, kamu bergulat dengan aku sehingga aku berikan tanda. Dan akhirnya kamu boleh menang. Menang apa? Yakub menang apa? Ya menang menghadapi pergumulannya. Dia itu ketakutan karena mau dibunuh sama Esau. Dari tangan yang dulu suka memegang tumit, kini menjadi tangan yang berpegang kepada Tuhan. Yakub dulu adalah orang yang menggunakan logikanya, akalnya sendiri, kekuatannya sendiri. Dia tahu Tuhan, dia tahu Allahnya ayahku Ishak itu aku tahu, tetapi dia jauh dari Allah. Dan kini ketika diubahkan, dia menjadi manusia yang bersandar kepada Tuhan, berpegang kepada tangan Tuhan. Dari manusia yang penuh akal, kini menjadi manusia yang bersandar penuh kepada Allah. Yakub keluar dari pergumulan itu pincang, Bapak Ibu Saudara, tapi juga berubah arah hidupnya. Kadang Tuhan memang membuat kita pincang agar kita berjalan dengan Tuhan, belajar berjalan bersama Tuhan, belajar bergantung kepadanya. Dan tanda orang yang sudah diubahkan adalah berani menghadapi kenyataan. Yakub akhirnya menatap Esau, masalah yang dulu ia hindari dengan hati yang baru. Dan sebagai anak Tuhan, kita pun harus terus diperbarui, Bapak Ibu Saudara, sehari kesehari ya, oleh firman Tuhan. Karena iman yang tidak diperbarui, iman itu akan mengeras dan kehilangan arah. Lalu yang terakhir adanya rekonsiliasi keluarga. Transformasi sejati tidak berhenti di hati, tetapi nyata di dalam relasinya dengan Esau. Ada perubahan dan dia akhirnya berani menghadapi Esau. Bahkan Yakub sekarang lebih berani.
Yakub yang dulu menipu saudaranya, kini datang dengan kerendahan hati, sujud sampai 7 kali di hadapan Esau. Dan yang terjadi bukan peperangan, melainkan pelukan. Esau berani mendapatkan Yakub, lalu memeluk dia dan mencium dia, dan mereka menangis. Ada rekonsiliasi, adanya damai yang terjadi di antara mereka, di dalam keluarga. Inilah buah dari hati yang sudah disentuh oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah di keluarga kita ada perasaan saling menghargai, saling peduli, dan saling mengampuni? Atau ada hati yang masih jauh, dingin, atau mungkin menyimpan luka? Kalau ada, jangan tunggu Tuhan memukul sendi paha kita. Datanglah lebih dulu, berdamailah dengan saudara kita, keluarga kita, sebelum semuanya terlambat. Karena Tuhan selalu memberkati hati yang mau berdamai. Kiranya setiap kita yang pernah bergulat dengan Tuhan keluar dari Yabok, sungai itu, sungai kehidupan kita, dengan nama yang baru, hati yang baru, dan langkah yang dipimpin oleh kasih-Nya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu pada saat ini. Kami belajar ya Tuhan dari kisah Yakub, di mana kami rindu untuk Tuhan ubahkan menjadi Israel yang baru, hati yang lama menjadi hati yang baru. Roh Kudus kiranya terus mengingatkan kami dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami, baik di dalam keluarga kami, dalam hidup kami, dan di dalam kami menjalani hidup ini yang penuh dengan masalah mungkin ya Tuhan. Maka ajarlah kami, ingatkanlah kami bahwa kami harus bersandar kepada kekuatan Tuhan, tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bersama dari segala abad dan tempat, marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersama duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan ada di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan mula sendiri lah yang memberikan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita akan menaikkan pujian dengan mengiringi persembahan. Ku bawa korban syukur. Ku bersyukur dan sembah
Kiranya seberapa persembahan yang sudah kami berikan boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan pelayan Tuhan yang sudah melayani persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dengan rasa syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta Alisa untuk 1 minggu ke depan. Persekutuan rumah tangga Kamis 23 Oktober 2025 pukul 18.00 bertempatan di rumah Bapak Sabarna. Mari jemaat diundang untuk hadir. Persekutuan remaja Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 18.00 bertempatan di gereja. Petugas ibadah umum Minggu 26 Oktober 2025 pukul 8.00 WL-nya Ibu Gembala, singernya Ius dan Stephen, asyarnya Bapak Ibu Yohanes, LCD-nya Asael. Selanjutnya doa syafaat dan doa berkat dari Bapak Gembala. Ya, Bapak Ibu mengingatkan untuk iuran Natal dan iuran kematian, ya, karena sudah mendekat iuran kematiannya, silakan dibayarkan ke Ibu Sabtono. Sampai jumpa nanti di hari Rabu, Kamis pada Bapak Sabarno. Mari kita berdoa dan kita bersyafaat sebelum kita masuk dalam doa berkat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan keagungan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan berdoa dan bersyafaat. Kami berdoa untuk Tuhan, saudara-saudara kami di Nigeria yang mengalami kekerasan dan pembantaian karena iman mereka kepada Kristus, sehingga mereka mengalami aniaya, mengalami pembantaian yang begitu luar biasa. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, kiranya melindungi mereka. Allah yang penuh kuasa, menguatkan mereka yang lemah imannya dan meneguhkan hati mereka semua, meneguhkan gereja-gerejamu di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami di negeri atau di negara Nigeria. Sungguh kami mendoakan saudara-saudara kami di Nigeria yang mengalami aniaya yang berat. Kiranya kekuatan penghiburan yang dari Tuhan datang menguatkan mereka semuanya. Kami juga berdoa juga Tuhan secara khusus untuk Indonesia. Kiranya Engkau terus memimpin, Engkau terus memberkati bangsa kami Indonesia, supaya pembangunan semakin maju, ekonomi juga terus berkembang, sehingga baik di daerah maupun di pusat ekonomi bangsa kami ini semakin berkembang sampai ke desa-desa pun, di seluruh negeri, di seluruh pelosok. Tuhan memberkati dari desa, dari sampai kecamatan, sampai kota, sampai provinsi, sampai pusat, agar Indonesia subur, adil, makmur, sejahtera, bahkan gemah ribah loh jinawi, dan Tuhan memberikan keamanan, memberikan ekonomi yang baik bagi bangsa kami, sehingga rakyat Indonesia tidak menderita tapi diberkati oleh Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan terus memberikan kesatuan dan persatuan di negeri kami tercinta. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan pergumulan jemaat-Mu secara khusus di gereja ini, di GBT Candinata ini. Kami serahkan jemaat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkanlah mereka apapun sakit mereka. Kami serahkan mereka yang lemah iman, kuatkan mereka ya Tuhan. Kami juga serahkan jemaat-Mu, mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan tolong supaya Tuhan memberikan solusi, memberikan mukjizat, memberikan pertolongan yang sejati kepada mereka.
Dan kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah anak-anak-Mu di jemaat di tempat ini, baik yang TK, SD, SMP, SMA, yang di bangku kuliah, semuanya Tuhan menolong, semuanya Tuhan memberkati, semuanya Tuhan mencukupi, semua Tuhan melancarkannya. Terima kasih sehingga semua kuliah sekolah mereka selesai dengan baik. Kami doakan pengumpulan dana yang tiap minggu kita kumpulkan oleh kas gereja untuk pembelian sound system yang sudah rusak. Kami doakan biarlah sound system yang kami kumpuli bisa terbeli Tuhan. Secara khusus kami membutuhkan 5 juta atau 6 juta untuk membeli musik, secara khusus yaitu ampli yang sudah rusak Tuhan. Dan kami doakan biar Tuhan adakan 6 juta untuk musik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuhan supaya sound system ini cepat terbeli dan bisa menambah kenyamanan dalam kami beribadah. Dan di akhir ibadah ini kami juga belajar Tuhan seperti Yakub, bahwa Engkaulah yang mengejar kami, bukan kami yang mencari Engkau. Engkau mengejar kami untuk mengubah kami. Kadang kami harus dipukul pangkal bahannya supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami harus dipukul ekonomi kami supaya kami belajar mendekat kepada Tuhan. Kadang kami harus dihancurkan seperti Yakub. Yakub memang sukses dengan kekuatannya. Yakub memang sukses dengan tipu muslihatnya. Yakub mendapatkan berkat jasmani, rohani, istri, semua baik dengan kecerdasannya, dengan tipu dayanya. Dia bisa mengakali semua orang, tetapi tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Oleh sebab itu Tuhan datangi dia untuk dia bertobat, dan Tuhan hajar pangkal bahannya. Itu melambangkan supaya kamu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Aku bisa menghancurkan semua apa yang ada padamu dalam sekejap mata. Engkau harus datang kepada Tuhan. Ajarlah kami pelajaran Yakub ini, memberikan kami pengertian supaya kami juga Tuhan bertobat. Kami berekonsiliasi dengan Tuhan, berekonsiliasi juga dengan sesama dalam keluarga, sehingga ketika kami rukun dengan Tuhan, rukun dengan sesama, rukun dengan keluarga, hidup kami transparan, hidup kami baik, hidup kami betul-betul melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan dialirkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tidak hanya mengejar berkat jasmani, tetapi juga kami mencari Engkau, menyembah Engkau, Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi nafas, Sang Pemberi juga keselamatan. Karena berkat sejati adalah hati kami hidup di dalam Tuhan dan Engkau di dalam kami. Terima kasih, inilah doa kami ya Tuhan yang kurang sempurna. Dan Tuhan, doa ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri, dan kita akan terima doa berkat. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan pulanglah kita akan diutus menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.